Harden's pass, that's a great hit! Oh, what a goal! Rafael Sobis with an absolute thunderbolt. Too much power for the goalkeeper. Sebagian besar dari kita tentu pernah memiliki pengalaman yang sangat bahagia saat memainkan game sepak bola. Winning Eleven yang di era akhir 90-an hingga awal 2000-an menjadi satu yang sangat booming, kerap menelurkan pemain-pemain hebat yang jarang diketahui banyak orang. Selain tentunya Roberto Carlos, Adriano, Obafemi Martins, hingga Alan Smith, terdapat pula pemain bernama Tinjani Babangida, Patrick Boma, sampai Jan Koller. Kemudian salah satu yang sangat menjadi idola bagi kita semua adalah Rafael Sobis. Ya, bagi pecinta game sepak bola sejati, nama Rafael Sobis tentu tidak pernah lepas dari daftar 11 pemain yang diandalkan. Dia memiliki skill olah bola tingkat tinggi serta kemampuan mencetak gol yang sangat baik. Akan tetapi, setelah permainan tersebut mulai kita tinggalkan, tak sedikit dari pecinta game sepak bola yang bertanya-tanya, kemana dia sekarang? Mengapa dia tidak memiliki karir sepak bola yang bagus di dunia nyata? Apa yang terjadi padanya? Rafael Sobis adalah legenda Winning Eleven yang memberi banyak sekali pengalaman berharga bagi kita semua. Pemain tersebut selalu menjadi andalan dan tak jarang memberi kemenangan pada setiap pertandingan yang kita mainkan. Dia memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Pergerakannya sangat licin dan sulit sekali dihentikan. Selain itu, satu hal lain yang membuat Rafael Sobis sangat istimewa adalah dia memiliki akurasi serta kekuatan tendangan yang sangat luar biasa. Apabila dalam sebuah pertandingan Rafael Sobis sudah memegang bola, maka sulit bagi lawan untuk menghentikan. Di sisi lain, bagi kita yang mengandalkannya, maka torehan gol menjadi sesuatu yang mudah didapatkan. Banyak yang mengira Rafael Sobis hanyalah pemain buatan dan tidak eksis di dunia nyata. Mungkin itu karena skill dan kemampuannya yang terbilang overpower. Namun sosok Rafael Sobis memang nyata adanya. Dia merupakan pemain kelahiran Brasil pada tahun 1985. Posisinya adalah sebagai penyerang. Pada tahun 2004 atau ketika usianya menginjak 19 tahun, Rafael Sobis sudah bergabung dengan klub internasional. Dia menjadi andalan dengan torehan gol yang terbilang hebat. 3 tahun membela tim tersebut, Rafael Sobis berhasil menyumbangkan trofi Copa Libertadores. Selain itu, pada tahun 2005, dia juga terpilih sebagai pemain terbaik Serie A Brasil. Di usia yang baru menginjak 20 tahun saat itu, Rafael Sobis sudah berhasil mencetak 25 gol dari total 59 pertandingan yang dimainkan. Hal itulah yang mungkin mendasari game Winning Eleven memberikan kemampuan yang luar biasa bagi Rafael Sobis. Saat kemudian namanya mulai dikenal di Brasil, tim-tim Eropa mulai memantau bakatnya. Saat itu, sejatinya banyak yang berminat dengan Rafael Sobis, termasuk raksasa Italia, AC Milan. Banyak yang berpikir apabila Rafael Sobis bakal bergabung dengan tim merah hitam, menyusul pemain idolanya Marcio Amoroso masih berstatus sebagai pemain AC Milan. Akan tetapi, secara mengejutkan, dia malah bergabung dengan tim asal Spanyol, Real Betis. Tak tanggung-tanggung, Betis memberinya durasi kontrak jangka panjang, yaitu selama 8 tahun. Namun sayangnya, kepergian menuju Eropa malah membuat karir Rafael Sobis mengambang. Dia mengalami tekanan yang sangat luar biasa, apalagi setelah memainkan pertandingan dengan tim nasional Brasil yang membuatnya merasa gagal menjadi pesepak bola. Ya, saat itu Rafael Sobis dipanggil oleh pelatih Dunga untuk melakoni turnamen Olimpiade tahun 2008 yang digelar di Beijing. Di fase grup, Brasil memainkan pertandingan yang diharapkan. Setelah itu, mereka juga berhasil menjungkalkan perlawanan Kamerun di babak perempat final. Dengan begitu, Brasil harus menghadapi timnas Argentina di babak semifinal.
Hal itu pun menjadi tantangan besar buat Brasil usai Argentina dihuni oleh pemain macam Lionel Messi hingga Sergio Aguero. Benar saja, Argentina tanpa ampun menghancurkan Brasil dengan skor telak 3-0. Usai pertandingan, Rafael Sobis dan yang lainnya mengalami kekecewaan yang sangat besar. Ia merasa bahwa usaha yang dilakukan selama ini berakhir sia-sia. Satu hal yang membuat hati Rafael Sobis hancur adalah saat dia melihat pemain bintang yang bergabung saat itu, yakni Ronaldinho, tertunduk lesu. Rafael Sobis melihat Ronaldinho menangis terseduh di ruang ganti. Tidak hanya itu, hatinya kian tersayat saat melihat media terus menyalahkan Ronaldinho atas kekalahan memalukan yang diderita Brasil. Dari situ, Rafael Sobis menganggap bahwa sepak bola bukan lagi sesuatu yang menyenangkan. Dia merasa gagal karena bergabung dengan tim yang dianggap memberi performa memalukan. Saat melakukan wawancara dengan ESPN Brasil pada 2023 kemarin, Rafael Sobis lantas membongkar segalanya. Dia tak kuasa menahan pedih dan terus memikirkan kekalahan atas Argentina dalam waktu yang relatif lama. Tanpa pikir panjang, Rafael Sobis yang masih bergabung dengan Real Betis langsung memutuskan pensiun dari timnas Brasil. Dia tidak ingin ada lagi kekecewaan mendalam serta tekanan besar yang dirasakan bersama tim Samba. Saat kemudian Real Betis memanggil, Rafael Sobis juga dihantui kebingungan. Dia tidak ingin karirnya di klub yang berkompetisi di level atas akan membuatnya mendapat tekanan yang lebih besar. Maka dari itu, ia mulai mempertimbangkan tawaran yang hadir dari Uni Emirat Arab. Di tengah kegundahan yang dirasakan, Rafael Sobis sempat berdiskusi dengan pelatih Dunga. Dia juga berbicara banyak hal dengan agennya. Pada akhirnya, ia mendapat nasihat dari agennya yang berbunyi, "Rafa, ketika kamu berhenti bermain, anak-anakmu tidak akan peduli apakah kamu bermain untuk tim nasional atau tidak. Tapi mereka akan selalu bertanya tentang ada makanan apa di rumah." Mendengar kalimat tersebut, Rafael Sobis memutuskan untuk meninggalkan gemerlap sepak bola Eropa. Tepat setelah putusan pensiun dari timnas Brasil, dia mengemasi barangnya untuk menyelesaikan kontrak dengan tim Uni Emirat Arab Al Jazeera. Prioritasnya saat itu hanya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di tanah Arab dan menyingkirkan sejauh-jauhnya tekanan yang berpotensi diberikan oleh tim nasional maupun tim Eropa. Sempat dipinjamkan ke internasional dan Fluminense, Rafael Sobis mengatakan bahwa dia cukup menikmati hidupnya di Uni Emirat Arab. Dia merasa bahagia bisa memiliki anak di sana sebelum akhirnya benar-benar muak dengan sepak bola. Bercerita kepada G Globo, Rafael Sobis sudah kehilangan minat terhadap sepak bola di usianya yang bahkan belum menyentuh angka 30 tahun. Rafael Sobis mengaku bahwa di usia 29 tahun, ia lebih menikmati tontonan memasak ketimbang permainan sepak bola. Menurutnya, sepak bola sudah tidak seindah dulu saat dimainkan. Rafael Sobis kehilangan kebahagiaan di olahraga itu dan akhirnya memutuskan pensiun pada awal 2022 silam. Karir di sejumlah klub Brasil dan Meksiko di akhir perjalanannya pun hanya dianggap sebagai pekerjaan sehari-harinya saja. Rafael Sobis kini lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarga dan sahabat, meski sesekali bersedia dipanggil sebagai tamu dalam acara sepak bola.